Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore kepada kawan-kawan petani porang di seluruh Nusantara. Pada kesempatan kali ini kita baru saja melakukan pembelahan umbi, kawan. Pembelahan umbi ini kita lakukan secara manual ya. Ini pisaunya ya yang kita gunakan baru untuk membelah. Ini masih agak basah. Tujuan dari pembelahan itu tentunya adalah dalam rangka untuk menekan biaya produksi ya, biaya artinya biaya pengadaan bibit porang yang tentunya ya dengan harga porang di kisaran angka 7.000 saat ini atau 6.500 di tingkat petani ya, tentunya adalah bagaimana kita bisa menekan biaya semaksimal mungkin, dan tentunya tapi harapannya adalah hasil juga nanti tidak kalah jauh dengan bibit-bibit yang notabene harganya cukup lebih mahal. Pembelahan umbi itu kita lakukan, ada yang umbi kita belah menjadi 4, ada yang menjadi 2, ada yang menjadi 8, ada yang menjadi 6. Contoh misalnya ya, umbi ini adalah umbi ukuran 1 kilo kawan. Umbi 1 kilo ini kita belah menjadi 8 ya. Kalau umbi 1 kilo ini kita belah menjadi 8 ya. Contoh misalnya gini. Ini tidak begitu simetris tadi. Kita belah dulu, contoh misalnya ini jadi 3 ya. Kita belah jadi 3. Karena menggunakan tangan satu jadi tidak simetris. Nah, ini sudah jadi 3 kawan. Nah kemudian yang ini kita belah jadi berapa ya, 5 ya. Kita belah jadi 4 aja dulu ya, jadi 4 biar mudah. Kita belah tengah simetris, kemudian yang ini kita belah simetris. Nah hasilnya seperti ini ya, hasilnya seperti ini. Ini adalah hasil pembelahan yang kita lakukan tadi. Kalau dari berat 1 kilo ya, 1 kilo yang kemudian kita belah menjadi berapa tadi, itu 6 ya, berarti menjadi 7. Itu kalau ya 1 kilo itu harganya 7.000, berarti dibagi 7 per satuan semacam ini seharga adalah Rp1.000 kawan, seharga Rp1.000. Nah kemudian di tempat lain juga, di tempat ini adalah dulu yang kita tanami porang, saat ini sudah begitu lebat ya, lebat, yang ada hanya gulmanya cukup tinggi, hampir merata sana gulma semuanya. Ini belum kita bersihkan. Nanti ketika menjelang musim tanam ya, musim pengolahan lahan, nanti tetap kita bersihkan kawan. Nah gulma-gulma ini kita bersihkan, kita jadikan pupuk hijau ya. Kemudian nanti setelah itu lahan ini kita olah biar lebih gembur lagi. Nah di sini juga ini baru tadi kita lakukan pembelahan umbi ya. Nampak tentunya yang ada di kamera di sana ya, yang di sini di bawah sini juga pembelahan umbi. Kemudian yang di sebelah sana ini juga ada pembelahan umbi ya, cukup banyak kawan. Itu kita belah, sana juga kita belah. Nah kemudian ada lagi satu yang di sebelah sana, itu sebelah sana juga ada kita belah umbinya. Hal ini adalah tadi kita sampaikan dalam rangka untuk menekan biaya pengadaan bibit kawan ya, dalam rangka untuk menekan biaya pengadaan bibit. Contoh misalnya gini kawan, kita tetapi sebelumnya kita sampaikan kepada kawan-kawan yang ada di sini ya, kita melakukan hal ini bukan dalam rangka mengajak, tidak, hanya memberikan informasi kepada kawan-kawan semua, karena tentunya yang mau ikut ya, mau ikut meniru silakan ya, melakukan umbi belah. Kalau yang tidak ingin meniru juga tidak apa-apa, kita hanya sekedar memberikan informasi kepada kawan-kawan semua. Tentunya dalam budidaya porang itu harapannya tentunya hampir semua orang adalah bagaimana caranya biayanya lebih sedikit tapi hasilnya lebih melimpah. Nah ini pendapat menurut saya ya, menurut saya sendiri adalah kita lakukan dengan cara adalah pembelahan umbi kawan ya, pembelahan umbi.
Nah, hitungannya bagaimana? Hitungannya seperti ini. Tadi sudah kita belah ya, umbi yang ukuran 1 kilo. 1 kilo itu kita belah contoh misalnya jadi 7 kawan ya, 7. Nah, umbi itu yang 1 kilo saat ini harganya ya, untuk umbi produksi kalau kita tujuannya beli umbi produksi ya kepada petani, itu contoh misalnya harganya Rp7.000. Ya, kalau harganya Rp7.000 ya, harganya Rp7.000, tentunya kalau dibelah ya, belah contoh misalnya yang jadi 4 ya, contoh misalnya semacam ini. Ini kalau sudah dibelah jadi 4 ini yang 1 kilo kita belah jadi 7 ya, kurang lebih satuannya kurang lebih 1 kilo dibagi 7 ya, 1, berapa ya, 2 ya, sekitar 1,3 1,4 ya, kurang lebih beratnya sekitar 1,3-an lah, 1 on lebih 3 ya, 1 on lebih ya, 1,3 on lah ya, beratnya kurang lebih kisaran per bijinya adalah segitu. Nah, kemudian bagaimana ya perhitungannya? Yang satu biji ini, satu belahan ini kurang lebih kalau harganya tadi umbi produksi adalah 7.000 dibelah menjadi 7, berarti satuannya ini harganya adalah Rp1.000 kawan. Harganya Rp1.000. Nah, kemudian umbi ya, kita ambil sampel. Nah, ini umbi yang berat kurang lebih 1 on kawan ya, beratnya 1 on. Harga di pasaran saat ini ya, umbi semacam ini itu kurang lebih satuannya ya, murah-murahnya adalah sekitar 2.500 kawan, satuannya 2.500, bahkan ada yang sudah menjual kurang lebih satuannya Rp3.000. Kalau yang ini satuannya adalah Rp1.000, kalau yang ini contoh misalnya satuannya adalah berapa? 2.500 lah, kita anggap 2.500 ya rupiah, maka selisihnya adalah 1.500 untuk sekali satu tanaman ya, satu bibit itu selisihnya adalah 1.500. Nah, kemudian kira-kira ya, ini full 1 on, kalau yang ini kan 1 on lebih ya, dan kemudian nanti ada beberapa bagian yang mengering, kita anggap ini juga bobotnya adalah 1 on ya, 1 on berat daging dalam. Kalau ini adalah 1 on full ya, karena yang ini adalah bagian kulit arinya sudah kering juga. Kalau yang ini nanti bagian-bagian ini kita anggap yang 0,3 on ini nanti akan menjadi kering, dan berat murni itu adalah 1 on, sama-sama 1 on, ini sama-sama 1 on. Yang ini ya harganya adalah tadi 2.500, kalau yang ini satuannya adalah Rp1.000. Berarti kalau perhitungannya, kalau kita tanam ya, kita tanam contoh misalnya 1 hektar yang kita lakukan isinya adalah jarak untuk umbi produksi ya, isinya adalah 65.000 tanaman. Maka ketika kita selisihnya adalah 1.500 ya per biji, per per bibit, itu berarti kalau tidak salah dihitung adalah 65.000 kali 1.500 ya. 65-nya itu kali 1.000 adalah 65 juta. Kemudian yang 500 dikalikan 65 itu adalah 32.500.000. Artinya untuk bibit saja sudah selisih kurang lebih 90 juta kawan. Ya, kurang lebih ya, selisihnya adalah sekitar 90 juta. Kalau tanam dengan ini ya, tanam dengan ini umbi belah, itu berarti kita kebutuhan untuk tanam di berapa itu, di lahan seluas 1 hektar, dan kita asumsinya adalah 1 kilo kita belah menjadi 7 ya, kita belah menjadi 7, maka perhitungannya adalah Rp1.000 kali 65.000 tanaman atau 65 juta rupiah. Ini biayanya. Sedangkan kalau menggunakan ini ya, kalau ini harganya adalah 2.500 ya, 2.500 dikalikan 65.000 tanaman, 65-nya kali 2.000 itu sudah 130 juta kawan, 130 juta. Kemudian ditambah lagi 65-nya kali setengah ya, 32.500.000, berarti kurang lebih adalah ini kebutuhannya adalah sekitar 160-an juta sendiri untuk pengadaan bibit ya umbi kurang lebih berat dengan 1 kilo.
Ini adalah perbandingan kawan, perbandingan ya secara kalkulasi, secara pengadaan bibit. Nah kemudian bagaimana target dari ini? Ini yang 1 on, ini yang juga 1 on. Targetnya bagaimana? Ya kalau saya sendiri targetnya sini jadinya adalah 1 kilo. Yang berat satu belahan ini adalah beratnya sekitar 1 on, nanti berat keringnya itu kita anggap adalah menjadi 1 kilo. Yang ini juga jadi 1 kilo. Otomatis dengan ya biaya yang kita keluarkan itu lebih sedikit dalam pengadaan bibit, toh berarti nanti biaya keseluruhan dalam budidaya tanaman porang dalam satu musim itu kita bisa irit kurang lebih tadi hitungannya adalah sekitar 90 juta rupiah ya, sekitar 90 juta rupiah. Nah kemudian nanti kita bandingkan lagi ya, itu kalau menggunakan umbi bibit 1 on kawan ya, menggunakan umbi bibit 1 on. Nah kemudian bagaimana kalau kita menggunakan umbi bibit contoh misalnya dengan berat 2 on. Umbi bibit 2 on kita sampel ya, kurang lebih segini ya. Ini lebih kecil lagi ya, kita anggap segini lah ya, 2 on. Ini sudah mulai tunas kawan ya, sudah mulai tunas. Di harga pasaran saat ini umbi 2 on itu kurang lebih satu bijinya adalah kurang lebih Rp4.000 kawan, Rp4.000. Nah kalau kita dalam 1 hektar ya, kita tanam adalah 65.000 tanaman ya, 65.000 tanaman, maka kebutuhan biaya untuk mengadakan atau pengadaan bibit ini adalah biayanya adalah sekitar berapa ya, kita anggap adalah 240 juta ya. Kemudian yang 5 ya, 5 kali berapa tadi, 4.000 ya, sekitar 20. Berarti ini pengadaannya sekitar 260 juta sendiri kawan, kalau menggunakan umbi bibit 2 on rata-rata. Berat on 2 on, 3 on itu adalah kita pengadaan bibitnya ya, pengadaan bibitnya kurang lebih segitu ya, kurang lebih adalah sekitar 2 on, 3 on. Nah kemudian kita lanjutkan lagi. Nah bagaimana kalau kita menggunakan umbi belah ya, contoh misalnya kita gunakan adalah umbi yang setengah kilo ya, umbi yang setengah kilo kita belah menjadi 2 ya, umbi setengah kilo yang kita belah menjadi 2 ya, contoh misalnya seginilah ya, ya umbi yang kita belah menjadi 2 itu kalau umbi setengah kilo contoh ya, kalau kita masuknya ke umbi produksi dia sekilo isi 2 itu berarti kurang lebih harganya, contoh misalnya kita anggap boros lah, kurang lebih harganya kita anggap di pasaran adalah satu bijinya atau sekilonya adalah Rp10.000 ya. Isi 2 itu kita anggap sekilonya adalah Rp10.000. Nah kalau kita belah menjadi 4 maka kurang lebih ya kebutuhannya ya atau harganya kurang lebih kita belah menjadi masing-masing adalah berapa, 2, itu berarti 10.000 bagi 4 ya, kurang lebih adalah 2.500. Nah selisihnya adalah 1.500 kawan ya, 1.500 kali sekian 65.000 tanaman kurang lebih adalah 90 juta sendiri. Nah 90 juta sendiri dalam pengadaan bibit. Nah itu adalah bagaimana kita menekan biaya dalam pengadaan bibit ya. Dalam pengadaan bibit itu adalah cara untuk mengirit ya, bagaimana kita meminimalisir pembiayaan dalam pengadaan bibit ataupun yang lainnya, akan tetapi untuk hasil adalah tidak jauh berbeda dengan menggunakan menggunakan bibit umbi utuh ataupun bibit yang lainnya. Nah ini kita lakukan pembelahan ya, pembelahan. Nah umbi-umbi yang ukurannya cukup agak besar memang semuanya kita belah kawan ya, semuanya kita belah. Yang kita sisakan adalah umbi ukuran ya kurang lebih 1 on, 2 on, ini masih kita sisakan ya, belum kita belah. Kemudian ini umbi ukuran segini pun akan kita belah menjadi 2 kawan ya, kita belah menjadi 2 untuk perbanyakan bibit ya, kita belah jadi 2 ya, kita belah jadi 2 semacam ini ya,
semacam ini. Kemudian yang ini berat kurang lebih ya sekitar 3 on ya, 3 on. Kita belah menjadi 2 saja, kita belah menjadi 2 ya, kurang lebih ini beratnya masing-masing adalah 1,5 on. Kita tengahkan ke atas. Itu sayup-sayup suara orang mengaji ya, menandakan sebentar lagi akan datang waktu asar kawan ya. Datang waktu asar. Nah, ini adalah yang kita lakukan kawan ya, yang kita lakukan dalam rangka untuk menekan biaya ya. Ini adalah kata-kata yang masih tergeletak ini kita ambil, kita bawa pulang lumayan ya, sisa-sisa yang belum terambil lumayan. Nah, ini adalah dalam rangka kita meminimalisir kawan, meminimalisir pembiayaan dalam pengadaan bibit, yaitu dengan cara kita menggunakan umbi belah ya. Tadi sudah kita sampaikan ya, walaupun dari sekian banyak yang kita belah ya, tentunya tidak 100% nanti akan berhasil kawan ya, tidak akan 100% berhasil. Nah, yang kita belah itu biasanya kemarin pernah kita sampaikan syarat-syaratnya. 1, kita belah itu umbi bagian kulit ari kalau bisa adalah sudah kering kawan, kulit arinya sudah kering semacam ini, sehingga akan meminimalisir resiko pembusukan pada kulit ari semacam ini ya. Ini kulit arinya sudah kering semacam ini. Ini jarak dengan nanti kurang lebih 4 atau 5 hari ya, 5 hari nanti kita kalau sudah memang cukup normal, cukup bagus ya, kalau kita letakkan di lahan ini, juga di lahan ini kalau kita bawa pulang ya kita bawa pulang, nanti lihat situasi dan kondisi di rumah pun masih ada umbi-umbi bibit yang hari ini dan beberapa hari kemarin baru dibongkar, sehingga tergantung nanti kuota penyimpanan di rumah itu memenuhi syarat atau tidak. Nah, kemudian untuk umbi yang barangkali saat ini sudah muncul tunas semacam ini bagaimana pembelahannya ya? Pembelahannya tetap simetris kawan ya. Kalau saya menggunakan simetris, tetapi pembelahannya itu tetap untuk tunasnya, untuk tunas yang semacam ini ya. Ini tunas yang semacam ini tidak kita iris kawan ya, tunas yang semacam ini tidak kita iris ya, biarkan. Yang kita iris adalah pada bagian samping-samping dari yang tumbuh tunas. Artinya bahwa tunas yang sudah tumbuh ini ya tetap kita biarkan biar dia nanti tumbuh ya, biar nanti tumbuh ya, membesar ya. Kemudian kalau yang lainnya ini hasil pembelahan yang sama dengan umbi yang sama semacam ini tidak ada tunasnya, karena kita mengesampingkan yang namanya tunas ini biar dia tidak terbelah, maka yang lainnya juga tidak ada tunasnya. Nah, itu kalau kita membelah umbi yang barangkali sudah ada tunasnya ya, sebisa mungkin jangan terlalu simetris kawan ya, jangan terlalu simetris, amankan tunasnya terlebih dahulu, jangan sampai teriris ya, jangan sampai teriris. Kemudian yang sampingnya kita belah sesuai dari kebutuhan. Nah, itu yang dapat saya sampaikan ya, bagaimana kita meminimalisir pembiayaan dalam pengadaan bibit ya. Kita salah satunya adalah dengan cara pembelahan semacam ini. Nah, pembelahan itu hakikatnya adalah kalau kemarin barangkali ada yang berkomentar ya, pembelahan itu paling bagus adalah 2 minggu sebelum musim tanam ya. Kalau 2 minggu sebelum musim tanam kawan ya, 2 minggu sebelum musim tanam, saya kira dan saya yakin umbi-umbi itu sudah mayoritas bertunas semacam ini ya, mayoritas sudah bertunas, bahkan tunasnya akan lebih panjang lagi. Nah, kemudian kalau kita ngirisnya waktu sudah 2 minggu sebelum tanam ya, tentunya adalah resikonya mayoritas sudah bertunas. Nah, kemudian yang ini yang belum ada tunasnya semacam ini ya, ini yang belum ada tunasnya ini, padahal untuk menumbuhkan tunas yang ini ya, yang saat ini belum ada tunasnya, itu butuh waktu paling tidak 2 bulan sampai 3 bulan itu baru dia akan tumbuh tunas. Nah, kalau belahnya kita contoh misalnya mau tanam di bulan Oktober tanggal 1, kita belahnya adalah tanggal 20
September, maka otomatis ketika kita tanam tunas itu belum bermunculan, sehingga nanti dipastikan bahwa ketika kita tanam pertumbuhannya agak terlambat kawan. Ya, pertumbuhannya agak terlambat. Pernah kita sampaikan dulu, alangkah baiknya untuk membelah umbi itu memang kita kita sarankan untuk membelah umbi adalah di awal Agustus kawan ya, awal Agustus. Tapi ini kita setengah bulan lebih awal kita belah mipil ya, karena nanti yang akan kita belah itu banyak ya, yang akan kita belah banyak. Maka kalau ini sudah kering ya, sudah kering kita amankan ya, kita amankan bawa pulang, kita bisa berani tumpuk ya, berani menumpuknya. Kemudian nanti kita belah lagi ya, sudah kering kita tumpuk lagi semacam itu, karena terus terang saja untuk penyimpanan umbi bibit itu tidak terlalu banyak, sehingga kita bagaimana caranya agar kita tetap bisa membelah aman dan juga tempat penyimpanannya juga tercukupi. Itu maka kita membelahnya lebih awal ya, ini adalah setengah bulan lebih awal dibandingkan dari yang kita sarankan adalah di awal Agustus ya, awal Agustus. Sekarang kurang lebih tanggal 16 ya, 16 Juli 2021 kita sudah melakukan proses pembelahan ya, Ini ada 1 di sini ya, 2, kemudian di sana ada 3, kemudian yang di sana juga ada ya, ada 4 tempat kita melakukan pembelahan umbi semacam ini. Ya, demikian dulu kawan informasi yang dapat kita sampaikan. Semoga bermanfaat tayangan video ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share video-video yang ada di dalam channel ini. Terima kasih. Selamat sore. Kita akan pindah ke lahan yang sebelahnya, yang satunya, karena saat ini juga masih ada pembongkaran umbi. Oleh karena itu kita akan melakukan nunggoni lah istilahnya, nemeni pekerja yang membongkar umbi. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.